هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا تظلم. Lalu yang keempat, wat tawakkal 'ala Allah. Ini cakep nih, Pak. Ketika seorang beriman mau beramal, dia hadirkan Allah. Ya Allah, bantu saya, tolong saya. Kemudian dia beraktivitas. Beraktivitas sesuai dengan syariat, maksimalkan. Karena tawakal ini harus dengan apa? Ikhtiar. Enggak boleh tawakal. Tawakal itu bukan berarti diam, hadir diam aja. Orang lain kerja, orang lain usaha, dia diam aja. Pak, enggak kerja, Pak. Saya kan tawakal, Pak. Wih, diam. Itu bukan tawakal. Tawakal itu ba'dal ikhtiar, setelah tauhid dulu, tauhid itu artinya beramal dulu, ya, serahkan sama Allah, hasilnya tawakal. Satu hari Nabi kedatangan ada sahabat, ya, sahabat Nabi. Nah, sahabat ini pakai onta. Nah, onta ini enggak ditambatin gitu, enggak dicangcang atau dicangcang, ya. Apa namanya, Pak? Diikat. Datang kepada Nabi. Nabi nanya begini, Nabi tahu, ya. Nabi sedang memberikan tarbiyah kepada sahabat. Sahabat, kamu kesini pakai apa? Pakai onta, ya Rasul. Udah diikat belum? Belum. Udah, saya tawakal aja. Bukan tawakal. Ikat dulu baru tawakal, kata Nabi. Tuh, Nabi ngajarin. Jadi tawakal itu setelah ikhtiar. Betul apa tidak? Jadi bukan los aja. Nah, Bapak juga sama, parkir motor. Ada yang parkir motor asal gitu di tengah jalan, kuncinya gantung aja tanpa kunci. Ada? Salah. Parkirin sesuai dengan syariat. Tempatnya cari tempat yang aman. Sudah diparkir pun pakai kunci cetrek. Kuncinya diambil. Itu tawakal, bener tuh. Kalau perlu digembok, pakai gembok gudang itu yang gede, Pak. Pasang. Itu tawakal yang bener. Jadi kalau kita punya mobil, punya motor, udah tawakal aja dah. Nah, itu salah. Nabi mengajarkan, ikatkan dulu untamu baru tawakal. Nah, tawakal itu artinya adalah satu amalan yang dia lakukan setelah beramal. Itu tawakal. Orang beriman tawakal. Kenapa tawakal? Tawakal ini adalah apa, Pak? Tawakal di sini menyerahkan hasil endingnya, menyerahkan finishing hasil apapun yang kita lakukan, usaha kita, ikhtiar kita hanya kepada Allah. Itu tawakal namanya. Tapi setelah ikhtiar. Nah, sekarang pertanyaan, apa hikmah tawakal? Kenapa dalam Islam mengajarkan kita tawakal? Ayo, Pak. Apa hikmah tawakal? Hikmah tawakal ini dua. Hikmah tawakal ada dua. Yang pertama, kalau kita beramal, ikhtiar kemudian tawakal. Hikmah yang pertama, kalau hasil pekerjaan kita sukses, kalau pekerjaan kita baik, kalau pekerjaan kita benar, hasilnya memuaskan, orang yang tawakal, dia banyak bersyukur kepada, dia bilang apa? Alhamdulillah mah, bisnis kita sukses. Omset kita meningkat. Karyawan kita bertambah. Aset kita semakin bertambah. Dia ucapin apa? Alhamdulillah. Ini semua karena berkah dari Allah. Ini semua pertolongan dari Allah. Papa mah gak punya apa-apa. Papa cuma modal otak dikit doang. Allah yang kasih itu rezeki yang berlimpah. Ini orang tawakal. Udah sombong dia. Dia merasa sukses datang dari Allah. Betul apa tidak? Rezeki datang dari Allah. Bapak punya toko. Ya, ada Pak Ismanto. Oh, ada Pak Ismanto. Saya ingatnya Pak Ismanto mulu. Kenapa ya? Di otak saya Pak Ismanto. Pak Ismanto nih banyak yang beli tuh pecel ayamnya. Ya. Kata Pak Ismanto, alhamdulillah mah pecel kita laku. Yang mendatangkan konsumen adalah bukan kan iyalah mah ini ayamnya nomor 1 di dunia nih, itu KFC mental tuh ke Kalimalang katanya. Ya. KFC itu mental tuh ke Pasir Gombong gitu. Nah, ini contoh hadirin. Jadi dia enggak banggakan benda-bendanya, dia tidak banggakan ikhtiarnya, yang dia banggakan adalah Allah. Yang menghadirkan konsumen adalah Allah, yang mendatangkan customer kepada kita juga Allah, yang bikin taat karyawan kita juga Allah, yang menyehatkan karyawan juga Allah. Jadi kalau di PT kita, Pak, ada istilah zero accident. Nah, ini bahasa-bahasa planet keluar nih.
Zero accident, tidak ada kecelakaan. Jangan sombong, wah ini karena safety kita good, very good, very good. Yang bikin selamat celaka siapa? Allah. Makanya orang yang bagian safety jangan sombong, Pak. Laporan Pak, tahun ini zero accident. Oh sombong lu. Yang bikin zero accident siapa? Allah. Ini orang tawakal yang benar tuh begitu hadirin. Dia ucapkan ketika mendapatkan hasil maksimal, sukses, dia ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena Allah yang menentukan terbaik buat kita. Itu satu hikmahnya. Yang kedua, orang yang berikhtiar kemudian tawakal, kemudian ketika dia mengalami satu yang tidak diinginkan, kegagalan, pailit, rugi, bisnisnya rugi udah ngeluarin modal, ya enggak? Nah, orang tawakal, dia tidak sakit hati, dia tidak akan marah-marah, tapi dia bersabar, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak kok tenang-tenang aja Pak, kita kan lagi rugi. Ngapain gua pusing, kan duit kemarin modal dari Allah, dia beri sama Allah juga. Oke, gitu aja, tenang aja deh. Betul apa tidak? Orang tawakal tuh gak ada sakit hati, karena dia yakin gagalnya pun digagalkan oleh. Maka orang tawakal ketika mengalami kegagalan, dia tidak marah-marah, dia tidak sakit hati, apalagi gantung diri. Tapi yang dilakukan adalah muhasabah. Tenang karyawan, kita nih kemarin kalah tender, jangan sakit hati ya. Jangan yang marah-marah, jangan saling menyalahkan. Tapi kita banyak muhasabah aja nih. Mungkin sholat kita kurang dijaga, ayo perbaiki sholatnya. Mungkin kemarin sodakohnya kurang, ayo tingkatin sodakohnya. Mungkin baca Qur'annya kita juga malas nih, ayo baca Qur'annya. Orang tawakal begitu, betul nggak? Pokoknya bagi dia mau gagal, mau sukses, mau apapun happy aja. Kenapa? Karena dia yakin ada keterkaitan hati dengan Allah. Udah berapa tuh? 4. Nah terakhir, sifat orang beriman as-sabru inda sadmatil ula, bersabar ketika menghadapi pukulan pertama. Ngerti nggak? Bersabar ketika menghadapi pukulan pertama. Jadi ketika kita diuji hadirin, uji dengan sesuatu kejadian yang memang di luar dugaan, itulah ujian iman kita. Ketika kita diuji, dipukul, kemudian kita bersabar, itu berarti orang beriman. Karena kebanyakan kita kadang-kadang kurang sabar ketika menghadapi pukulan pertama. Rata-rata orang sabar kalau udah diademin dulu, baru sabar. Contoh sederhana, contoh sederhana ya. Contoh sederhana, Bapak arek ngopi, ngopi. Udah begini. Tiba-tiba bocah lari belakang, busrat ke muka nih. Pertanyaan saya, Bapak senyum apa marah? Tanya jujur. Nah, berarti belum sabar. Sabar itu ketika juprat ke muka. Alhamdulillah, anak soleh papa. Sini nak ngopi bareng, bisa begitu? Wah, gitu. Jadi itu as-sabru inda sadmatil ula tuh nggak gampang. Wah, itu tuh ujian pertama tuh. Ya, kadang-kadang kita sabarnya itu hadirin kalau sudah mancak, goblok lo ya, anak siapa lo, anak jin kali lo ya. Kata orang, Pak sabar. Pokoknya baru sabar. Nah, itu lain lagi ceritanya. Kita kan sabarnya kalau diademin dulu sama orang baru sabar. Nah, saya bilang ketika kita lagi minum kopi, dikit lagi nih ke bibir tiba-tiba tumpah. Kemudian kita bilang, alhamdulillah. Tuh, itu baru sabar tuh. Bisa nggak begitu, Pak? Bisa ya. Nanti kita coba deh, Pak, Bapak minum kopi, saya lempar di belakang. Ini contoh. Kita hidup aman-aman aja, tiba-tiba ada orang yang fitnah kita. Marah nggak kira-kira? Siapa tuh orangnya? Brengsek, belum tahu gua ya. Itu namanya belum sabar berarti. Tapi kalau ada kabar, Pak, Bapak difitnah, Pak, bla bla bla, alhamdulillah. Alhamdulillah, dosa saya berkurang. Cakep. Betul apa tidak? Karena sebetulnya kalau bicara musibah, Pak, nah ini babnya bab musibah ya. Larinya ke bab musibah, lain lagi ceritanya. Orang akan punya sifat ini, as-sabru inda sadmatil ula, kalau lainnya ke bab musibah. Ada namanya haqiqatul musibah, hakikat musibah. Ternyata apa? Kalau kita amati hakikat musibah, itu sebetulnya rahmat dari Allah itu. Orang menganggap musibah itu sesuatu yang tidak enak, betul nggak? Pahit Ustaz, iya pahit. Tapi sebetulnya musibah itu adalah nikmat, rahmat dari. Contoh sederhana. Ada orang sakit menggigil.
Anak kita ya, menggigil itu. Panasnya sampai 39. Pertanyaan saya, anak kita dikasih obat yang pahit atau dikasih permen? Jawab. Pahit. Anak langsung kan pahit, nggak apa-apa nak, biarpun pahit, yang penting kamu sembuh. Sama. Ketika Allah beri kita musibah, saya mau tanya, pahit nggak? Tapi nggak apa-apa, makan aja, sabar aja, nanti kamu saya gugurkan dosa kamu, kata Allah. Subhanallah. Jadi ternyata hakikat musibah itu Pak, yang pertama Pak, sebagai penggugur, asal dengan catatan sabar. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu ada namanya bab Fadilatul Marad wa Iyadatul Marid, fadilah sakit dan keutamaan jenguk orang sakit. Nah, orang yang sakit ini seperti orang makan pil pahit Pak, pahit sakit itu. Tapi kalau dia bersabar dengan rasa sakitnya, ada yang nengok, Pak gimana kabarnya? Kata yang sakit, alhamdulillah. Lagi sakit kok ditanya kabar, alhamdulillah. Orang yang sudah mendapatkan hakikat musibah, ternyata musibah itu nikmat, dia bilang alhamdulillah. Nah, sebut dalam hadis tadi, siapa orang yang kena musibah dan diucapkan alhamdulillah, Allah perintahkan 2 malaikat, hai malaikat, turun saksikan. Jadi Allah mengutus 2 malaikat yang berada di samping kanan kiri si orang yang sakit tadi, gara-gara ngucapin alhamdulillah. Saksikan hai malaikat, sabab dia ngucapin alhamdulillah ketika dia sakit, maka apabila aku sembuhkan dia dari sakitnya, aku jamin, aku gugurkan seluruh dosa-dosanya. Makanya kita lihat Pak, orang kalau pulang sakit itu wajahnya bersih enggak? Berarti dia sakitnya ridho sama Allah, bersih mukanya kayak bayi. Itu kata Nabi. Jadi kalau dia sembuh dari penyakitnya, aku jamin, aku bebaskan dia dari segala dosa. Dan apabila dia wafat gara-gara penyakitnya, aku wafatkan dia dengan asbab penyakitnya, aku jamin, aku masukkan dia ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Jadi pertanyaan kira-kira sakit tadi nikmat apa bukan? Kalau orang yang ngerti hakikatnya, betul Pak ya? Jadi bicara lagi Pak, ternyata musibah itu sebetulnya apa? Rahmat, kasih sayang Allah. Ada orang bisnis tiba-tiba duitnya hilang, Allah Maha tahu, mungkin duit kamu tuh ada ribanya, dibersihin dulu tuh sama Allah, betul nggak? Jadi Allah Maha tahu lah. Kalau Allah sayang sama kita, hadirin, sama seperti seorang ibu yang punya anak sakit, maka ibu ini melarang anaknya mandi. Anak lagi sakit, tiba-tiba anak bilang, "Ma, aku pengen hujan-hujanan." Hujan-hujanan. Kamu kan lagi sakit, nak. Ma, pakainya aku pengen hujan-hujanan sama teman-teman. Nggak boleh, ditahan-tahan tuh. Anak nggak boleh mandi. Begitu pula Allah, hadirin. Allah ketika sayang kepada hambanya, maka Allah Maha tahu yang terbaik buat kita. Kita pengen cari dunia, kata Allah, kamu jangan banyak-banyak dunia. Dunia bisa nipu kamu, nanti kamu bisa neraka. Udahlah, kamu sederhana aja, kata Allah. Betul apa tidak? Ini hadirin, ini sifat ini kalau kita mati ternyata nggak ada yang buruk bagi Allah, betul nggak? Susah, senang, sakit, sehat, kaya, miskin, kalau orang beriman semuanya sama-sama nikmat dari Allah. Punya harta nikmat, nggak punya harta juga nikmat. Sehat nikmat, sakit juga nih. Bagi siapa? Bagi orang yang punya sifat tadi. Insyaallah ya. Coba kita ulang yang pertama apa? Ayo. Ulangi lagi. 5 sifat orang beriman. Yang pertama, tunduk patuh kepada perintah hukum Allah. Kemudian yang kedua, ridho dengan segala ketetapan Allah. Yang ketiga, berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Yang keempat, tawakal kepada Allah. Yang kelima, sabar menghadapi pukulan ya, amin ya. Mudah-mudahan kita semua dikasih 5 sifat ini. Nah, kata Nabi, apabila orang tidak memiliki salah satu di antaranya, la imana lahu, maka dia tidak layak dikatakan orang beriman. Nah, bab ini memang sepertinya ringan, tapi agak berat diamalin, Pak. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita niat supaya kita, mohon maaf ya, jangan sampai hidup ini sepertinya nggak ada masalah, tapi ada masalah di hadapan Allah. Nggak mau begitu. Kita pengen menghadapi problem hidup apapun yang kita hadapi di dunia ini, landasi dengan iman. Maka ketika kita ada perintah Allah, ringan menjalankan perintah, punya sifat at-taslim. Ketika kita diberikan ketetapan baik buruk, ridho kepada ketetapan Allah. Yang ketiga, ketika melakukan sesuatu, serahkan semuanya kepada Allah. Ketika sudah mengamalkan, berikhtiar, pasrah kepada Allah, tawakal. Yang terakhir, ada ujian sabar.
Udah gitu aja. Jadi hidup tuh pasti begitu, muter-muter Pak. Susah, senang, sakit, sehat, ya. Ada ujian, ada rezeki, hilang rezeki. Kan itu muter aja. Orang beriman, udah poinnya 5 ini pegang aja. Pegang kuat-kuat, aman. Insyaallah meninggalnya husnul khotimah. Amin ya rabbal. Itu saja, mudah ada manfaatnya. Ya kita tutup sama-sama dengan doa. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتلك اللآلئ في ثغره عقود الجمان غدت